Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Abdika Akso. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih cardiorespiratory endurance itu. Cardiorespiratory endurance adalah gabungan dari kardiovaskuler dengan respirasi yang menjadi cardiorespiratory. Nah, cardiorespiratory ini adalah gabungan dari kardiovaskuler dan respirasi yang tadi sudah saya bahas. Kardiovaskuler adalah pengukuran yang diukur melewati detak jantung atau denyut nadi. Terus respirasi adalah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, dari bahasa Latin yaitu re, artinya bagi, spirare yaitu bernafas, atau kalau digabung menjadi bernafas lagi, ralat, re itu lagi. Jadi respirasi yaitu bernafas kembali atau bernafas lagi. Nah, kalau dibahas tentang kardiovaskuler, berarti kan kita membahas tentang suatu daya tahan tubuh manusia atau daya tahan tubuh fisik. Nah, daya tahan tubuh fisik manusia atau fisik sang atlet. Nah, jika manusia ini endurance atau kardiovaskulernya bagus, berarti kan si manusia ini kalau misalkan lagi kerjanya intensitas tinggi, berarti kan dia kan nggak cepat lelah atau nggak cepat capek gitu kan. Terus juga dengan intensitas yang sangat tinggi juga dia masih bisa menyesuaikan dengan daya tahan tubuh mereka sendiri. Jadi kalau misalkan mereka udah mikir udah kayak kecapean atau segala macamnya kan, jadi bisa diukur sama mereka sendiri. Kecuali bagi atlet atau manusia yang daya tahan tubuhnya kurang atau daya endurance-nya kurang atau di bawah standar, berarti itu kan harus dinaikkan kembali dengan cara latihannya. Nah, terus ada manfaat dan tujuan mengetahui kardiovaskular atau kardiorespirator ini sangat penting karena kalian sendiri juga bisa mengukur bagaimana daya tahan tubuh kalian ini sampai titik mana sih gitu loh. Kalau misalkan dilihat dari kardiovaskuler kan mungkin rata-rata kita yang menjalani profesi sebagai atlet kan juga dipaksa untuk tahu dari pelatih sendiri. Nah, tujuannya itu juga sangat penting. Kalau misalkan kita tahu apa itu kardiovaskuler, apa itu kardiorespiratory atau endurance. Nah, kardiovaskuler sendiri ini juga yang tadi saya sebutkan juga diukur dari detak jantung atau denyut nadi. Nah, kalau di kardiorespiratory juga hampir sama juga maksudnya. Nah, kalau tujuan endurance bagi masyarakat umum itu sangatlah penting karena bisa dibilang suatu kayak gimana ya, kayak buat manusia itu ngukur lah potensi tingkat kelelahan dia atau tingkat capeknya dia itu segimana tuh. Nah, terus juga salah satu fungsi utama jantung kan sebagai alat transportasi pengangkatan gas oksigen dan karboksida. Itu kan mompanya dia kan dari darah. Nah, karena jantung itu juga kan berfungsi sebagai bertugas sebagai sang pompa darah di tubuh manusia gitu. Nah, terus ada juga ahli mengatakan menurut Becher yang dia kemukakan pada tahun 1983, yaitu sejumlah keuntungan penting bagi organ tubuh vital akibat dan latihan yang teratur. Pertama, pengaruh latihan terhadap kesehatan umum otot jantung. Kedua, pengaruh latihan terhadap isi denyut atau isi denyut nadi gitu. Terus yang ketiga, di sini kita juga membahas pengaruh latihan terhadap pernafasan. Pengaruh latihan terhadap pernafasan yaitu dada bertambah luas. Itu terjadi karena semasa pertumbuhan
tetapi tidak pada masa dewasa. Nah, kalau pengaruh latihan terhadap pernafasan juga, pernafasan maksudnya latihan seperti ini tuh sangat berfungsi sekali sih, menurut saya sih sangat berfungsi, karena itu kan kalau kalau udah dibilang endurance atau daya tahan tubuh manusia kan juga kalau misalkan daya tahan tubuh manusia kan juga bukan diukur dari bukan diukur dari endurance doang, soalnya kan manusia kan juga kalau misalkan endurance-nya down atau daya tahan tubuhnya down, berarti itu kan gampang capek atau gampang terkena sakit gitu loh. Nah, kalau misalkan endurance-nya nggak bagus atau si daya tahan tubuhnya nggak bagus, itu kan metabolisme di tubuhnya kan juga berantakan, jadi gampang sakit gitu. Terus yang keempat, pengaruh latihan terhadap sistem otot. Nah, beberapa keuntungan dari latihan endurance atau latihan kardiovaskular ini ada 5 macam. Pertama itu ada sarkomi dari serabut otot menjadi lebih tebal atau lebih kuat. Jadi kalau misalkan berarti kalau latihannya sesuai atau latihannya bagus, itu kan lebih berkembang lebih cepat gitu loh, lebih berkembang ototnya tuh lebih bagus kalau misalkan ada istirahatnya juga cukup, latihannya juga cukup. Terus yang kedua, ukuran massa otot semakin bertambah. Ketiga, kekuatan otot pun juga menambah, mau kekuatan otot badan atau kekuatan otot jantung itu pun akan meningkat secara perlahan jika latihan kita juga seimbang serta istirahatnya seimbang dan cukup. Nah, terus yang keempat, daya tahan otot meningkat. Bukan hanya daya tahan otot yang meningkat, namun daya tahan tubuh pun juga meningkat. Terus karena setiap kita melakukan gerakan dengan respon yang cepat atau respon yang gesit gitu loh, itu kan juga jantung kan memompa darahnya kan juga cepat, jadi kayak derdekan gitu loh, jadi kayak cepat memompanya lebih cepat gitu, jadi kan kita juga harus bisa ngatur nafas gitu. Nah, terus yang terakhir juga terjadi penambahan jumlah kapiler gitu di kapiler darahnya tuh. Terus yang selanjutnya kita juga membahas faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh manusia. Nah, faktor yang mempengaruhi pertama itu ada dari faktor genetik atau genetika atau genetik lah. Terus yang kedua umur. Nah, pertama kita akan bahas faktor genetik. Nah, dari faktor genetik juga itu kan kalau misalkan orang tuanya ada yang maksud aku tuh kayak misalkan ada penyakit yang turun temurun yang diturunkan dari orang tua atau sesepuh atau sebelumnya kita deh gitu. Kayak misalkan asma kan juga turun temurun. Terus kayak pokoknya kayak contohnya kayak asma gitu. Asma kan juga belum tentu orang tua si A sama si B ini ayah sama mama. Nah, si ayah ini belum tentu punya asma, mungkin kakeknya atau mungkin bapaknya atau kakeknya. Nah, ini juga dari kakeknya belum tentu langsung ke bapaknya, belum tentu ke si cucunya, mungkin dari ayahnya ini baru punya anak baru kena lagi. Nah, itu kalau misalkan si asmanya udah kena ke kita, misalkan kita punya asma, itu kan kita kan juga mau latihan dengan intensitas yang tinggi juga kita kan berpikir gitu loh, nih kalau misalkan kita latihan tapi asma kita kamu kan gimana. Nah, makanya dari latihan ini atau dari prinsip atau latihan si kardiovaskular atau latihan daya tahan tubuh ini, itu kan gak langsung ucuk-ucuk intensitas tinggi atau langsung langsung ke powernya gitu loh. Nah, jadi ada dari pemula dulu, terus baru ke reguler, baru ke profesional, baru ke advance, baru ke intermediate gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi kayak tahap 1 sampai 10. Misalkan si asma ini bisanya sampai 5 doang. Itu tetap perlahan naik gitu. Dan insya Allah juga pasti si asmanya ini seiring berjalannya dengan latihan ini
dia juga pasti akan perlahan-lahan asmanya juga akan hilang gitu. Nah terus juga umur. Nah umur ini sangat sangat diperhatinkan. Kenapa? Karena dari umur balita deh, balita itu kan istilahnya nggak kenal capek. Nah dari balita ini pastikan juga entah kan orang tuanya juga akan ngarahin nih anaknya mau kemana. Terus mulai beranjak dewasa juga daya tahan tubuh ada yang semakin bertambah, ada yang semakin berkurang. Kalau misalkan dilihat daya tahan tubuh ya, kalau misalkan daya tahan jantung juga pasti kan ada yang berkurang, ada yang tetap, ada yang nambah gitu kan. Nah kalau misalkan dilihat dari usia 20 sampai 30 menurut Depkes atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa daya daya tahan tubuh tersebut akan makin menurun sejalan dengan bertambahnya usia, dengan penurunan dari 7,5 sampai 10%. Nah, per dekade untuk individu yang tertentu. Jadi kalau misalkan kalian atlet yang baru umurnya dari umur umur 10 sampai 16 tahun deh, itu kan masih dibilang kan masih anak-anak lah, soalnya kan belum dewasa gitu kan. Pasti itu kan daya tahan tubuhnya masih bagus, dan di usia segitu tuh bagi kita yang masih umur 10 sampai 17 tahun ini 10 sampai 16 tahun itu kan masa perkembangannya kan cepat sama pesat gitu loh. Jadi kan seiring berjalannya umur, seiring berjalannya latihan dengan bagus, itu si daya tahan tubuhnya juga akan semakin membesar, semakin bagus dan semakin solid gitu. Terus jika umurnya udah 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, itu juga daya tahan tubuh menurun, kerja otot atau massa otot juga menurun. Itu sudah nggak kencang lagi, udah nggak power lagi. Terus ya mungkin dibilangnya kalau misalnya usia gitu kan udah usia tua atau udah usia duduk leha-leha lah gitu. Jadi mungkin untuk umur 30 tahun ke atas itu kan mungkin disarankannya olahraga tetap, cuman tidak dengan intensitas yang tinggi, kayak misalkan olahraga kayak sekedar ya tenis lapangan, cuman pukulnya santai, basket mainnya santai, atau jogging biasa, atau renang. Nah dengan umur renang itu kan melatih otot jantung dengan usia berapapun itu contohnya. Nah terus di sini juga dibahas jenis kelaminnya juga dibahas nih. Nah kalau jenis kelamin tuh ya mungkin bagi kalian yang atlet juga kan mau Adam atau Hawa, mau cewek atau cowok, mau perempuan atau laki-laki, itu kan nggak kenal jenis. Menurut kita yang atlet juga kan olahraga atau jenis latihan kayak gini kan nggak memandang jenis kelamin gitu. Jadi kayak cewek mah kalau latihan lemas gitu kan, belum tentu juga, mungkin cewek yang lebih semangat dibanding cowok gitu. Terus kegiatan fisik kita juga dilihat, kegiatan apa sih yang kita lakuin selama sehari-hari itu apa aja, terus mempengaruhi daya tahan tubuh kita atau enggak. Atau kayak misalkan ke kuliah kita naik apa sih, atau di kuliah tuh kita ngapain aja, ngangkat barang atau ngapa-ngapain gitu, dilihat juga. Nah kalau yang dari kardiovaskuler itu saja. Nah terus kita selanjutnya akan membahas latihan kekuatan atau latihan power atau latihan strength gitulah. Menurut saya latihan kekuatan ini juga berhubungan dengan kardiovaskuler yang tadi atau kardiorespiratory yang tadi. Kenapa? Karena di setiap latihan itu kan juga jantung memompa darah atau mengatur jalurnya nafas gitu. Nah kalau kekuatan sendiri itu kan kemampuan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kita dapat kekuatan itu adalah kemampuan
yang mempengaruhi otot saat menerima beban sewaktu bekerja. Nah gitu. Latihan kekuatan ini juga latihan kekuatan ini juga banyak bermacam-macamnya. Ada yang buat latihan interval kan jantung, bisa juga jantungan. Terus ada latihan kardio, ada latihan yoga, ada latihan VO2 max, ada latihan apa. Nah, dari berbagai macam latihan kekuatan juga itu kan pasti berhubungannya dengan jantung. Nah, kalau misalkan balik lagi dengan daya tahan tubuhnya yang bagus, pasti latihan kekuatannya juga istilahnya easy going lah. Jadi kayak nggak terlalu capek, tapi dia bisa menguasai intensitasnya gitu. Nah, terus yang kedua, kalau dilihat dari komponen fisik atau latihannya, daya tahan atau endurance juga kalau dari dilihat komponen fisik, daya tahan atau endurance adalah kemampuan seorang mempengaruhi sistem jantung, atau latihan yang sangat mempengaruhi sistem jantung sistem jantung dan paru-paru, yang dapat dilatih dengan latihan yang mengatur jantung, seperti jogging 2,4 km atau jogging 15 menit, atau lari multistage atau blip test. Terus angkat beban dengan beban ringan namun set dan repetisinya banyak. Nah, kalau dilihat dari latihan kekuatan atau endurance ini kan banyak macam latihannya. Latihan kekuatan juga yang sangat berhubungan dengan kardiovaskular itu kan juga pasti kan dari otot jantung atau otot bagian torso. Latihan otot di bagian torso kan juga ada pectoralis major atau pectoralis minor. Terus ada juga rectus abdominis dengan rectus oblique kan. Itu istilahnya dipanggilnya kan ada latihan juga disebutnya latihan core, latihan yang latihan yang mengukur mobilisasi atau kestabilan tubuh kita atau daya tahan tubuh dengan latihan yang ringan tapi intens gitu. Nah, terus kalau dilihat dari latihan ini juga muncul suatu bahasan yang dikutip oleh pelatih binaraga, yaitu Kak Riki Susiono, mengatakan itu memunculkan suatu bahasan yang berjudul unifikasi badan gitu kan. Body of unification. Nah, unifikasi itu berarti penyatuan dan kesatuan. Nah, jadi contoh maksudnya unifikasi itu kita berfokus pada satu titik dengan misalkan kayak kita latihan buat endurance tuh kayak buat latihan core deh. Kalau core itu kan ada latihannya plank atau segala macamnya. Jadi kita fokus pada satu titik dan kita gak harus mikir apapun, kita cuman fokus pada satu titik, terus kita atur nafas. Nah, kalau unifikasi ini kita terapkan di latihan-latihan normal biasa atau latihan-latihan biasa, itu kan juga berpengaruh balik lagi kepada sistem jantung. Nah, seperti halnya kita main beban juga itu kan gak harus asal ngangkat atau asal besar atau asal kuat. Itu kan juga ada metodenya, terus ada ada tahap-tahapnya. Nah, itu jadi kalau misalkan kita latihannya benar belum tentu bagus. Kita latihan bagus belum tentu benar gitu. Nah, contoh-contoh latihan buat badan kita tuh, buat atau latihan endurance tuh kayak yang tadi saya sebutkan, juga ada lari fartlek atau jogging 2,4 km atau atau jogging 15 menit pagi. Itu untuk apa, siang untuk apa, sore untuk apa. Nah, terus untuk latihan core-nya sendiri itu kan juga ada plank, ada sit up, ada heel touch, ada Russian twist atau star plank atau push up lah. Terus kalau
latihan otot jantung juga itu sebenarnya kan bisa. Renang tuh sangat bermanfaat sekali untuk otot jantung dan daya tahan tubuh sang manusia atau sang atlet gitu teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Abdi Kakso dengan nomor induk mahasiswa 1906316420066, program studi pendidikan kepatian olahraga angkatan 2019 offering A. Oke, itu saja yang bisa saya bahas dari kardiorespiratory dan latihan kekuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's your boy Abdi Kakso. Don't forget to hit that wow.